Iya, halo semuanya. Apa kabar kalian? Kali ini sudah minggu ketiga ya. Ya, belakangan ini kalau kalian lihat untuk bulan Maret ini videonya terasa singkat sebab yang kita bahas memang hal sederhana, tetapi itu memang berdampak besar juga dalam kehidupan kalian juga. Ya, 4 hal kecil ini bisa dibahas selama 4 minggu. Ya, bisa dibikin sebagai cerita yang cukup panjang dan pembahasannya. Ya. Oke, karena kita akan ngomong hal-hal yang sederhana lagi. Kita masih membahas tentang Yunus ya. Yunus hanya 4 pasal kalau kalian suka baca ya. Yunus cuma ada 4 pasal. Dan ayatnya itu kalau aku hitung ya 17 tambah 10 tambah 10 lagi tambah 10 lagi. Jadi sekitar 47 ayat ya kalau kalian ngitung ya. Itu belum termasuk yang pakai bahasa lain. Itu ayatnya sampai berapa ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Yunus mengabarkan firman Tuhan di kota Niniwe ya. Jadi Tuhan berfirman pada Yunus ya. Nah, kalian bisa cari di Yunus 3 ya, Yunus yang ketiga. Maka firman Tuhan datang kepada Yunus ya, di mana Tuhan memerintah Yunus untuk pergi kemana? Ke Niniwe, karena Tuhan ingin agar kota Niniwe selamat ya. Makanya Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Kalau sehari perjalanan jauhnya itu gimana ya anggapannya ya. Saya nggak bisa analogiin sepanjang mana ya. Kalau sehari perjalanan jauhnya udah bisa lewat kilometer sih. Beda dengan nih kita analogiin ya. Saya kalau naik kalau maksudnya di motor ya, naik motor dibonceng maksudnya ya, bukan ngebonceng ya, beda. Saya naik motor dengan saya jalan kaki itu beda ya. Kalau saya jalan kaki mungkin perjalanan saya nggak sampai ke sini untuk rekaman juga ya, apalagi kalau saya naik motor mungkin perjalanannya lebih cepat ya, bedakan itu ya, sangat beda jauh gitu. Oke, nah ternyata Yunus sudah masuk kota Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe ini ternyata adalah kota yang sangat megah. Itu besar sekali ya, sangat besar. Dan 3 hari luasnya, nggak tahu 3 hari luasnya itu setara dengan berapa perjalanan ya. Kalau 3 hari luasnya kita buka dulu nih, soalnya kan ada yang ya, dari Nazaret sampai Yerusalem lumayan jauh juga ya. Nggak tahu lah ya, karena ini juga berkaitan dengan sama itu atau gimana. Lagi cari berapa hari sih kira-kira perjalanan kalau dalam kilometer. Tapi kalau secara luas yang 3 hari itu emang beneran luas ya, luas banget, gede banget ya. Maka Yunus masuk dan di situ dia sambil berseru begini, dia sambil jalan-jalan dia ngomong begini ya. Kita baca di ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Maka gini kan, Niniwe itu bentar lagi akan hancur maksudnya ya. Kalau ditunggang balikan kan nggak ngerti, jadi saya artinya 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur ya. Maka orang Niniwe yang percaya kepada Allah, maka maksudnya orang Niniwe percaya kepada Allah maksudnya, maaf, jadi orang Niniwe akhirnya percaya kepada Allah, maksudnya percaya pada Tuhan, dan mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa, anak-anak mengenakan kain kabung ya.
sebagai tanda pertobatan juga ya. Orang Niniwe sampai berpuasa ya, dan hal itu raja sampai tahu, dan akhirnya raja ikutan turun dari tahtanya. Dia pakai kain kabung, duduk di atas abu. Habis itu raja memerintahkan, ya maksudnya raja tempat Niniwe itu mengumumkan gini ya, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ya, jadi intinya bahwa semua makhluk hidup di kota Niniwe harus berpuasa gitu. Tidak boleh makan minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya, akhirnya raja memutuskan untuk bertobat juga ya. Dengan cara itu semua penduduk kota Niniwe bertobat ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni mereka berbalik dari kejahatan mereka dan mereka kembali berbuat baik, maka Tuhan tidak jadi. Tuhan tidak jadi. Tuhan tidak jadi menjatuhkan malapetaka itu kepada kota Niniwe. Ya. Begitu, ya. Oke, sekian firman pada hari ini. Dari sini kita belajar ya, bahwa Tuhan sebenarnya masih sayang pada kota Niniwe. Buktinya Yunus diutus untuk ke kota Niniwe sehingga semua orang kembali kepada Tuhan. Ya. Itu. Dan akhirnya kan mereka kembali ke jalan yang benar ya. Intinya sebagai anak Tuhan jadilah terang dan garam di tengah kegelapan dunia. Maksudnya apa? Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak yang lain ya. Oke, sekian firman kali ini. Tuhan Yesus menyayangi kalian semua. Seperti Tuhan yang menyayangi kota Niniwe, Tuhan masih menyayangi kalian juga. Sehingga kalian berbalik. Maksudnya kalian kembali kepada Tuhan. Ya, dan kalian percaya lagi pada Tuhan. Dan imannya tambah tumbuh lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.